Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Carrier Strike Group 21 yang dipimpin oleh HMS Queen Elizabeth dan Carrier Strike Group pasukan bela diri maritim Jepang yang dipimpin oleh kapal induk amfibi kelas Hyuga, yaitu JSIC, bergabung dengan dua kapal induk US Navy beserta rombongan besarnya, yaitu kapal induk USS Ronald Reagan dan USS Carl Vinson. Berkumpulnya otot-otot laut terkuat di dunia ini dikatakan untuk melakukan sejumlah operasi kelompok kapal induk di Laut Filipina yang dimulai pada 3 Oktober kemarin. US Navy mengatakan operasi laut terpadu ini melibatkan kurang lebih 15.000 pelaut dari 6 negara, yaitu Amerika, Jepang, Inggris, Belanda, Kanada, dan Selandia Baru. Hal ini dilakukan guna menunjukkan kemampuan US Navy untuk bekerja sama dengan para sekutu sebagai bagian dari apa yang mereka sebut sebagai kemitraan yang tak tertandingi dalam mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Carrier Strike Group 5 dari USS Ronald Reagan beroperasi dengan Carrier Strike Group 1 dari USS Carl Vinson. Untuk pertama kalinya pada tahun 2021, beroperasi dengan Carrier Strike Group 21 Inggris dan JSIC dari Jepang. Strike Group dari 4 kapal induk ini melakukan operasi penerbangan dan skenario latihan pertahanan udara, serta simulasi serangan terhadap target maritim. Operasi tersebut menyatukan FA-18 Super Hornet dari Carrier Air Wing 5 di atas Ronald Reagan bersama dengan F-35B dari Royal Air Force dan juga F-35B Marinir Amerika yang juga beroperasi dari HMS Queen Elizabeth dan F-35C dari Carrier Air Wing 2 di atas kapal USS Carl Vinson. Dalam formasi dari Jepang ada JSIC, Destroyer JS Yamagiri DD-152 dan JS Kirishima DDG-174. Ada juga HMCS Winnipeg FFH-338 dari Angkatan Laut Kanada dan juga HMNZS TKH F-77 dari Selandia Baru. Dua negara itu turut mengirimkan perwakilannya ke latihan kali ini sebagai bentuk kesetiaan mereka terhadap sekutu. Dalam Carrier Strike Group 21 Royal Navy, tentu ada HMS Queen Elizabeth sebagai pemimpin kelompok. Ada juga frigate anti kapal selam HMS Richmond F-239 dan HMS Kent F-78. Kapal perusak berpeluru kendali HMS Defender D-36 dan HMS Diamond D-34. RFA Fort Victoria dan RFA Tide Spring dari Royal Fleet Auxiliary. Kapal perusak berpeluru kendali Amerika USS The Sullivans DDG-68 dan frigate Belanda HNLMS Evertsen F-805. Dari US Navy, pada Carrier Strike Group 1 ada sang pemimpin yaitu USS Carl Vinson CVN-70, Squadron Carrier Air Wing 2 atau CVW-2, Destroyer Squadron 1 atau Desron 1, kapal perusak kelas Arleigh-Burke, USS Chavez, DDG-90, USS Stockdale, DDG-106, dan kapal penjelajah berpeluru kendali kelas Ticonderoga, USS Lake Champlain, JG-57. Dari Carrier Strike Group 5, ada sang pemimpin, yaitu USS Ronald Reagan, CVN-76, Satuan Tugas 70, dan Destroyer Squadron 15 atau Desron 15. Kapal penjelajah rudal kelas Ticonderoga, USS Shiloh JG-67, Carrier Air Wing 5 atau CVW-5. Grup dari USS Ronald Reagan dan USS Carl Vinson ini nantinya akan menetap di wilayah operasi Armada Pasifik Amerika atau yang biasa disebut sebagai Armada ke-7, di mana mereka diperkirakan akan menempati di Guam dan Jepang. Sebagai wilayah operasi terbesar dan mempunyai ancaman paling besar yaitu China dan Korea Utara, Armada ke-7 Amerika merupakan armada laut terbesar US Navy. Walaupun lokasi latihan kapal induk ini digelar di Laut Filipina, tapi pastinya China dengan seksama mengamati apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya ini. Satu hal yang membuat kami kagum adalah rantai logistik dari negara-negara maju ini dalam mensuplai kebutuhan para pelautnya. Anda bayangkan, 15.000 pelaut berada di lautan lepas. Logistik pokok manusia seperti makanan, pakaian, hiburan, dan lain-lain
harus dipenuhi untuk mencegah terjadinya stres saat bertugas. Belum lagi bahan bakar, bom, rudal, peluru, spare part jet tempur dan kapal perang. Itu semua harus disuplai dengan baik dan benar demi kelancaran sebuah operasi dan misi. Sekali saja Anda kehabisan BBM di tengah laut, itu sudah pasti jadi bulan-bulanan musuh. Apalagi kehabisan rudal dan bom. Tentu jet-jet tempur itu atau destroyer-destroyer itu tanpa rudal di tengah lautan sama halnya dengan nelayan-nelayan Vietnam. Berikan komentar Anda mengenai latihan ini.